Semua sudah bisa mulai. Kasih tahu kalau sudah bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Kepala PLH, Kepala SMA Negeri 1 Susukan, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMA SMK Negeri Swasta Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, dan yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari SMA Negeri 1 Susukan, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu yang bergabung di acara Zoom Jumat virtual Cabdin Siji Seneng Bareng bersama SMA Negeri 1 Susukan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di acara Jumat virtual Cabang Dinas 1 bersama SMA Negeri 1 Susukan. Sebelumnya Bapak Ibu semua tadi sudah kita tampilkan video tentang profil SMA Negeri 1 Susukan, dan SMA Negeri 1 Susukan beralamatkan di Jalan Seruan Ampel, Jalan Seruan Simo, kilometer 7, Desa Timpi, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dan SMA Negeri 1 Susukan ini terkenal dengan sekolah yang ramah lingkungan dan juga pemandangan hijau aslinya ini luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini di acara Jumat virtual Cabdin Siji Seneng Bareng bersama SMA Negeri 1 Susukan mengambil tema atau mengusung tema yaitu pulihkan konsentrasi dengan literasi. Sama halnya dengan kemarin di acara HUTRI, waktu itu negara Indonesia mengambil tema yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Mengingat kemarin ada situasi pandemi, di mana situasi pandemi ini dampaknya juga luar biasa sekali, sedikit banyak siswa-siswi atau peserta didik mengalami dampak mengenai pandemi. Maka dari itu SMA Negeri 1 Susukan mengambil tema pulihkan konsentrasi dengan literasi. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya izinkanlah kami memperkenalkan narasumber pada pagi hari ini. Untuk narasumber mengenai nanti dijelaskannya pulihkan konsentrasi dengan literasi dari SMA Negeri 1 Susukan, langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama di sebelah kiri saya ini ada Bapak Lukman Jatmiko SPD. Beliau selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat pagi Bapak Lukman. Ya, kemudian selanjutnya di samping Pak Lukman ini ada Ibu Dr. Anda Artiningsih. Ya, beliau selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Susukan. Selamat pagi Bu Arti. Ya, selanjutnya ini di sebelah Ibu Arti ini ada Ibu Fajar Hidayati SPD. Ya, beliau selaku tim kurikulum di SMA Negeri 1 Susukan dan beliau mewakili Bapak Karyadi. Mohon maaf dan mohon izin
Untuk Bapak Karyadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum tidak dapat hadir live bersama kita di sini karena beliau sedang mengikuti rapat di Surakarta, dan nanti kemungkinan Bapak Karyadi berusaha untuk ikut join gabung bersama kita semuanya di sini. Kemudian selanjutnya di paling ujung ini ada Ibu Dr. Anda Kastija. Beliau selaku Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Susukan. Selamat pagi Ibu Kastija, selamat pagi. Demikianlah perkenalan dari kami narasumber dari SMA Negeri 1 Susukan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di acara Jumat Virtual Cabdim Siji Seneng Bareng bersama SMA Negeri 1 Susukan ini, nantinya kami mohonkan yang pertama untuk memberikan sambutan atau pengarahan kepada kita semua dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, dan nanti dilanjutkan pemaparan tentang program literasi dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan nanti dilanjutkan bincang santai bersama narasumber yang luar biasa dari SMA Negeri 1 Susukan, dan kemudian nanti ada sedikit cuplikan atau sedikit slide foto yang nanti akan kami tampilkan mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Susukan, dan nantinya akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh Bapak Lukman Jatmiko SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan di akhir acara yaitu penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pengarahan, mungkin dari cabang dinas, ya, mungkin dari cabang dinas wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah yang sudah gabung atau join. Iya. Mungkin dari Ibu dengar suara kami, Bu? Bapak. Kalau Tunggul, Bu. Ya, Bapak Tunggul ya, Bapak Tunggul. Iya. Bisa didengar ya, Bu, suara kami, Bu? Pada Bapak Tunggul Purnomo dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang indah dan cerah ini kita bisa bertemu, berkumpul di ruang virtual ini dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohonkan izin Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 tidak bisa hadir secara pribadi karena beliau pada saat ini mendampingi Ibu Kepala Dinas Pendidikan dalam kunjungan kerja, sehingga beliau mewakilkan kami untuk mengatur Ibu sekalian. Bapak Ibu yang hormati, Jumat virtual ini merupakan satu kegiatan rutin kita di tengah kesibukan kita tentunya. Akan tetapi kami terima kasih sekali untuk SMA Susukan yang telah mempersiapkan hal ini dengan segala sesuatunya, sehingga kegiatan ini mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, dalam jangka waktu dekat, mungkin hari Senin atau tanggal 29 sampai dengan tanggal 1, seperti kita ketahui itu adalah pelaksanaan ANBK untuk jenjang SMA, SMK, SMA LB. Nyuntulung persiapan dimatangkan sehingga pelaksanaan AN itu bisa berjalan baik dan lancar. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam tema yang akan disampaikan oleh SMA 1 Susukan, yaitu pulihkan konsentrasi dengan literasi, itu merupakan satu hal yang sesuai dengan kegiatan AN. Jadi karena kegiatan kita yang luar biasa ini, tentunya kita butuh satu konsentrasi yang cukup begitu. Nanti ini salah satu metode untuk memulihkan itu dengan
literasi begitu. Jadi Bapak dan Ibu nantinya kita simak bersama jadi apa yang akan disampaikan oleh SMA 1 Susukan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu membawa semacam hal positif untuk kita semua sehingga nanti kita bisa menerapkan itu semua ke satuan pendidikan masing-masing sehingga materi hari ini dapat membuat kita lebih baik, dapat membuat kita tambah ilmunya dan dapat membuat kita lebih bersemangat begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu semua. Kami melihat partisipasi yang ada sekarang itu 66. Mudah-mudahan dalam perjalanannya nanti akan bertambah karena mungkin satu dan lain hal. Dan kami juga mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan bila kata-kata maupun tingkah laku kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melakukan arbitral kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tunggul yang sudah memberikan pengarahan atau sambutan kepada kita semuanya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Tunggul ini menginspirasi dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini akan dipaparkan mengenai program literasi oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Susukan. Mungkin kepada Bapak Karyadi, sudah ikut gabung bersama kami belum? Ya, belum ya? Oh, kalau belum berarti ya. Kemarin kami sudah menyiapkan sedikit video pemaparan dari Bapak Karyadi, mungkin bisa ditampilkan. Silakan. Kalau saya menurunkan mungkin mana ya saya tidak dapat
Demikian tadi pemaparan dari Bapak Karyadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Sangat jelas sekali bahwa program literasi ini adalah program unggulan dari SMA Negeri 1 Susukan, dan ini memang sangat luar biasa sekali karena antusiasme dari siswa juga sangat luar biasa, dan nantinya akan lebih jelasnya kita nanti akan bincang bersama dengan narasumber dari SMA Negeri 1 Susukan. Tapi sebelum kami berbincang dengan narasumber pada pagi hari ini, akan kami tampilkan sedikit video mengenai kegiatan literasi pada setiap harinya, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana langkah-langkah siswa dalam program literasi, dan juga mungkin bahkan hasil dari siswa tersebut. Nah, ini akan kami tampilkan video program literasi dari SMA Negeri 1 Susukan. Silakan. Ya, berikut tadi adalah video mengenai program literasi yang berada di SMA Negeri 1 Susukan, dan tadi sudah ditayangkan proses peminjaman buku, kemudian kegiatan literasi itu sendiri, dan juga menampilkan hasil dari program literasi di SMA Negeri 1 Susukan. Dan untuk lebih jelasnya, ini nanti kita akan bincang santai dengan Bapak Ibu yang sudah berada di SMA Negeri 1 Susukan ini. Nah, ini langsung saja kita mulai bincang santainya, nanti secara santai saja gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini apa sih program literasi itu, kemudian minat baca dari anak-anak atau murid SMA Negeri 1 Susukan, kemudian hasilnya,
dan juga proses pengerjaannya seperti apa, dan juga tujuan dari literasi itu untuk apa gitu. Nah ini nanti kita obrolkan, kita bincang-bincang secara santai dengan Bapak Ibu yang sudah berada di sini. Mungkin langsung saja ini mengenai program literasi ya Bu ya. Program literasi berarti kan terkait dengan minat baca siswa. Nah, minat baca siswa di SMA Negeri 1 kan itu seperti apa sih gitu. Mengingat kemarin baru saja mengalami masa pandemi yang berapa ya? 2 tahun ya. 2 tahun kita tidak tatap muka, kita PJJ, kemudian sekarang tatap muka. Dan minat baca dari siswa SMA Negeri 1 Susukan itu seperti apa? Mungkin Bu Arti selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin bisa menjelaskan. Monggo Bu Arti. Untuk minat baca siswa-siswi SMA Negeri 1 Susukan atau peserta didik kami itu bisa digolongkan atau dikategorikan rendah ya. Oh iya. Ini berdasarkan pengalaman kami dan juga sharing dengan Bapak Ibu. Ini sementara memang kami simpulkan bahwa minat baca SMA Negeri 1 Susukan peserta didiknya itu tergolong rendah. Oleh karena itu kami berusaha, karena biasanya kalau kegiatan literasi, terutama literasi baca tulis itu selalu dikaitkan dengan guru bahasa Iya, Indonesia. betul. Padahal semua punya tanggung jawab Iya. yang sama. Tapi itu memang tidak salah karena materi di bahasa Indonesia itu memang bersinggungan atau langsung dengan kegiatan baca tulis. Nah, untuk pandemi, selama masa pandemi ini siswa seperti dinina bubukkan, ya, seperti dinina bubukkan oleh kondisi. Anak-anak itu selama ini karena belajar daring itu menggunakan benda ini yang membuat sebetulnya ini lebih banyak memberikan kemudahan, gudang ilmu juga. Tetapi karena anak-anak cenderung menjadi malas, karena setiap kali ada tugas, ada ini ya kaitannya dengan teori atau pemahaman konsep atau penyampaian konsep cenderung langsung tanya Google. Iya. Pernah pengalaman ini kemarin awal-awal pembelajaran itu anak-anak saya kan memang HP hanya digunakan atas perintah saya. Iya. Pas itu sebetulnya saya suruh merangkum dulu untuk memahami konsep, tapi saya pandu dengan pertanyaan-pertanyaan nanti biar rangkumannya itu urut. Iya. Anak-anak itu ada yang komputer itu boleh kami menggunakan HP. Saya mencoba menggali informasi mengapa harus menggunakan HP, kan sudah ada buku. Karena saya pengen dia memang membaca terlebih dahulu biar membaca pemahamannya itu juga semakin baik. Jawabannya kan tidak usah bahasa pulang sama ada jawabannya. Iya. Terus saya tidak usah. Pokoknya coba kamu tetap harus baca, pahami konsep. Iya. Kemudian pengalaman-pengalaman setiap kali latihan soal, misalnya saya juga pernah mencoba cari di Google, saya share, anak-anak masih bisa jawabannya karena ada jawabannya. Kemudian saya coba sendiri. Saya juga akhirnya tetap saya berusaha agar anak-anak itu memanfaatkan itu. Sudah saya berikan informasi bahwa materi tulisan bacaan dan sebagainya saya ambilkan dari buku. Jadi kamu harus membaca buku. Begitu saya sampaikan soal itu saya share juga link itu hasilnya tidak seperti ketika saya coba ambil soal dari Google. Nah, berarti selama ini anak-anak itu memang malas belajar karena mendapatkan kemudahan. Padahal ini justru sebetulnya manfaatnya banyak. Bermanfaat sekali membantu kemudahan. Tapi ada satu sisi yang membuat anak itu malas. Kemudian saya bertanya kepada Bapak Ibu Guru bagaimana dengan pelajaran yang lain. Bapak Ibu Guru juga menyampaikan bahwa sebetulnya anak-anak itu bisa Bu, tapi membacanya itu malas membaca. Ketika dia ditekan untuk membaca, mereka juga bisa menjawab dengan baik. Untuk soal-soal juga karena bahasa Indonesia mungkin juga bahasa Inggris ataupun soal lain mesti ada ilustrasi baca. Begitu selesai keluar dari
ruang tes itu saya tanya mesti bagaimana? Oh, bacaannya panjang-panjang. Iya. Iya, jadi Lah kamu baca berapa kali soal itu? Sekali Bu, waktunya tidak. Padahal sudah dikontrak diperkirakan bahwa ketepatan membaca anak SMA itu sekian halaman per menit sudah ada. Oh, ada Iya ada. Tapi ketika dibuat seperti itu dengan pertimbangan tutup, anak-anak masih mengeluh. Kemarin juga simulasi AMBK itu saya juga bertanya pada anak-anak itu mengeluhkan bacaan yang panjang. Dengan demikian sementara ini memang bisa saya simpulkan bahwa minat bacanya rendah, sehingga memahami konsep untuk mengerjakan soal yang berbasis ilustrasi itu anak-anak masih kurang paham. Dan oleh karena itu, mengapa seperti itu? Karena menurut pengamatan saya terutama karena mereka dimudahkan oleh sarana satu. Padahal ya saya tidak memungkiri bahwa ini membantu sekali, apalagi pada masa dari kemarin. Oleh karena itu kami itu sepakat mengambil literasinya itu literasi baca tulis dari sekian banyak jenis literasi. Kalau literasi baca tulis nanti harapan kami bisa merambat ke literasi dan seterusnya. Nah, dengan demikian karena anak dipaksa untuk membaca, ini kami paksa, anak-anak dipaksa untuk membaca, tapi dengan penerapan, dengan menentukan anak-anak disuruh membuat rangkuman itu biar konsentrasi siswa itu kembali ke bahwa belajar itu tidak hanya dari Google, tapi juga akan lebih banyak materi yang didapat. Pemahaman konsep itu lebih penting dengan membaca pemahaman. Dengan membaca pemahaman, anak-anak itu kan akan bisa kalau sudah paham itu bisa memahami pertanyaan itu arahnya kemana. Ilustrasi itu kira-kira tadi kalau dengan membaca ilustrasi dengan pertanyaan seperti ini, saya harus bagaimana? Nah, ini yang selama ini untuk kondisi kasus di SMA Susukan seperti itu. Sehingga saya juga mendukung ya memang diharapkan sementara kita giatkan literasi baca tulis mungkin nanti bisa merambah ke literasi yang lain. Ini agar konsentrasi anak itu terpusat bahwa buku itu juga punya makna. Iya betul. Selama ini seperti mengabaikan buku. Iya. Iya, apalagi saya kadang-kadang merasa buku kok masih harus mulus kadang iya. Nah kan sudah tersedia di sini jawabannya. Betul. Makanya saya juga berusaha untuk membuat soal itu yang berdasarkan buku-buku itu dengan variasi dengan cara saya gitu biar anak-anak itu juga memanfaatkan buku selain juga ini. Saya tidak pernah menyalahkan anak menggunakan, tapi anak harus lebih cermat, harus menggunakan logika apa yang terjadi itu sesuai tidak. Kadang-kadang ada beberapa itu yang konsepnya berbeda. Ketika konsep berbeda, siswa itu juga paham maksudnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dengan kondisi di Susukan. Kalau pelaksanaan literasi di SMA Susukan itu jelas masih kurang sekali. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini punya pengalaman, kami mohon masukannya karena memang sekolah kami sekolah pinggiran, jauh dari kota, jauh dari kota, anak-anaknya itu juga anak-anak tengah gitu loh, kota tidak, dari desa juga tidak, sehingga kadang-kadang mereka kurang bisa menyerap informasi dengan benar karena tadi literasinya kurang gitu ya. Jadi masih rendah. Mungkin ini cara ini nanti bisa membiarkan anak-anak kembali konsentrasi, buku juga dimanfaatkan. Ya, karena memang sangat miris sekali ya, sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena anak-anak sekarang itu lebih sukanya yang instan ya Bu ya. Ya, lebih suka yang instan. Ketika ada soal langsung buka Google, mereka tidak nulis, tapi langsung pakai ini voice note, cari soal gitu kan. Jadi apa ya, menimbulkan mungkin rasa
malas atau bagaimana ya Bu? Kalau dibuat bentuk yang lain dengan variasi yang bacaan panjang itu anak-anak kesulitan gitu. Kesulitan karena tadi kemampuan bacanya tidak diasah, sehingga pemahamannya juga kurang bagus. Jadi ya memang banyak sekali siswa juga kalau ketika menemui soal yang paragrafnya banyak itu kan pasti langsung ngeluh, Bu, soalnya kok banyak sekali bacaannya, itu kadang banyak siswa yang mengeluh seperti itu juga. Ya ini maka dari itu di SMA Negeri 1 Susukan ini mempunyai program yang sangat luar biasa, di mana program ini ya sedikit memaksa ya Bu ya tadi ya, memaksa siswa untuk lebih pegang buku lagi gitu. Jadi tidak hanya gadget tapi juga pegang buku supaya bukunya juga bermanfaat seperti itu. Nah, itu mengenai minat baca. Kemudian program literasi mungkin tadi sudah dicuplik dari Bapak Karyadi ya, mengenai program literasi itu dimulai kapan, kemudian seperti apa. Nah, ini tim kurikulum Ibu Fajar. Nah, ini program literasi ini sebetulnya di SMA Negeri 1 Susukan itu mulai sejak kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Bu Iik ya. Ya. Sebetulnya kalau untuk kapan dimulainya literasi ya, itu begitu SMA 1 Susukan itu masuk ke kurikulum 2013, kita sudah menerapkan literasi. Walaupun kemudian masih kita bertanya-tanya ya bagaimana literasi pertama kali itu kurikulum 13 kan seperti itu. Bahkan waktu itu awal-awal kita pernah menggunakan Asmaul Husna untuk literasinya. Jadi setiap awal kita pagi setelah kita berdoa, guru jam pertama itu mengawal dengan Asmaul Husna. Paling tidak itu juga membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Jadi ya sekitar 15 menit. Ya. Setelah itu kemudian baru pelajaran pertama. Jadi didampingi oleh guru pertama. Ya. Awal-awalnya seperti itu. Kemudian sekitar tahun 2019 itu kemudian betul-betul yang namanya literasi seperti ini. Jadi anak-anak menggunakan bacaan buku ya, buku dalam perpustakaan untuk diambil kemudian dibaca, terus dirangkum juga. Waktu itu juga ada buku untuk merangkum. Anak-anak pagi itu diarahkan ke lapangan, ada buat kelompok per kelas. Jadi kita sudah mengadakan literasi. Waktunya juga sama, masih sama 15 menit. Seiring dengan itu kemudian bisa berlangsung beberapa bulan, tapi kemudian ada pandemi. Nah, otomatis kegiatannya sebenarnya berhenti ya. Kegiatannya berhenti ketika anak sudah mulai minat untuk baca, kemudian ada kegiatan ada pandemi, otomatis semua kegiatan terhenti. Nah, kita itu berhenti sekitar 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Jadi terus ini ketika sudah masuk tahun pelajaran yang baru ini, kita baru mulai lagi untuk literasi dengan tema yang ini tadi. Jadi mulai juga dengan seperti kemarin, hanya kalau kemarin itu kita ke lapangan, anak-anak diarahkan ke lapangan, sekarang ke kelas masing-masing. Yang mengingat bahwa untuk awal-awal kita kembali lagi ke situ dulu, kelas dulu, nanti mungkin ada settingan-settingan lagi untuk program itu. Berarti waktu awal mula literasi itu berarti tidak hanya membaca tetapi juga kegiatan Asmaul Husna itu juga termasuk kegiatan literasi seperti itu ya Bu. Kalau tidak salah ada beberapa jenis literasi ya Bu ya. Kalau dari guru bahasa Indonesia tadi dikatakan ada yang literasi dari segi ada apa yang tadi membaca seperti itu, membaca ini memang yang ditekankan kan itu biar anak-anak pembiasaan ya betul ya, sesuai dengan tema pulihkan konsentrasi ya. Kalau untuk yang ini yang baru ini kan kita begitu kita masuk ke PTM yang terbatas semester kemarin itu ya, kita belum mulai literasi baru untuk tahun ajaran ini kita mulai bulan Juli ya atau Agustus itu mulai intensif seminggu kemudian kita jadi Juli itu sudah kita mulai lagi literasinya sampai sekarang. Jadi untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan literasi
literasi tidak hanya monoton di dalam kelas ya Bu ya, berarti bisa di luar kelas, mungkin cara berkelompok itu kan mungkin lebih menarik siswa gitu kan. Terkadang kan siswa juga ada rasa apa ya, jenuh mungkin kalau di dalam kelas baca gitu, ya nanti ada siasat ya, strategi untuk ya supaya siswa juga beda-beda. betul. Kalau hanya mengambil buku kemudian membaca merangkum kadang-kadang juga jenuh. Iya, jenuh. Buku yang diambil juga tidak sesuai dengan keinginannya. Gitu. Iya, iya. Itu tadi mengenai program literasi itu dimulai sejak kapan? Kemudian kenapa sih literasi itu dilakukan di SMA Negeri 1 Tusukan? Nah, ini tujuan dari program literasi itu sendiri itu apa itu? Seperti yang diamati mungkin yang lebih diamati dari Bu Arti guru bahasa Indonesia tadi, bahwa kondisi anak di SMA 1 Tusukan seperti itu, maka kita kemudian dari literasi tujuan utama mungkin semuanya sama ya untuk literasinya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan minat baca peserta didik siswa, karena sangat rendah sekali kalau disuruh membaca itu kan memang apalagi ini apa itu memang tujuan utama untuk literasi adalah untuk minat baca. Iya betul. Kalau sudah meningkatkan minat baca, dan tujuan yang kedua adalah membudayakan bagaimana kegiatan membaca itu. Jadi anak-anak apapun kemudian kalau sudah ada minat kemudian itu menjadi budaya, nanti menjadi lebih mudah lagi dia terbiasa tadi, karena sudah membaca nanti kan bisa menambahkan wawasan yang lain dari membaca. Kemudian tujuan yang ketiga yang tujuan yang utama sesuai dengan tema kita tadi adalah memulihkan konsentrasi ya pasca pandemi. Ingat bahwa selama pandemi itu kegiatan belajar mengajar itu adalah apa itu menggunakan HP sebagai sarana utamanya ya, sarana utama itu HP ya, HP dan segala macam sinyal dan sebagainya itu ya, itu HP dan sampai sekarang pun sepertinya belum bisa lepas dari HP. Nah, kemudian kita intensifkan dengan ini literasinya kita galakkan ya. Kita harapkan dengan literasi yang berlangsung intensif dan kemudian dengan ajak gitu ya, itu nanti akan bisa membuat konsentrasi belajar anak itu kembali lagi ke buku ya, kembali lagi ke buku ya. Jadi HP itu adalah hanya sebagai sarana memudahkan, misalnya nanti ada info apa tambahkan, katakan bukan sebagai utama untuk seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Arti bahwa kalau untuk apa itu mengerjakan soal langsung buka HP, padahal buka buku. Dan di buku itu sebetulnya kan ada itu kalau ada soal, kalau pelajaran hitungan ya, di soal itu kan tidak ada contoh soal caranya menghitung seperti ini. Itu jadi dibaca saja dari situ kemudian mencontoh. Tapi enggak, anak sekarang kalau hitungan kan tinggal aja di apa itu di copy dan masuk saja di situ langsung keluar ya, langsung nulis saja, dia tidak membaca, tapi langsung apa yang ada di situ. Jadi membacanya harusnya membaca di buku itu ya poin-poinnya kan itu masih sangat tergantung dengan HP jadi ya. Terkadang siswa tidak melihat prosesnya bagaimana sih mengerjakan itu, kan harus ada proses ya, tapi siswa hanya langsung ketemu jawaban ya langsung itu yang ditulis gitu kan ya. Pesan itu kan juga belum iya karena kan terbiasa seperti itu katanya pesan apa isi bacaan tadi kan kesulitan. Ya, sangat luar biasa berarti ya tujuan dari program literasi ini ya. Nah ini tadi di video juga dijelaskan mengenai prosesnya. Nah, proses dari kegiatan literasi itu seperti apa? Nah, ini lebih jelasnya nanti akan disampaikan Ibu saja selaku Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Susukan. Proses peminjaman buku, kemudian langkah-langkah siswa dalam program literasi itu seperti apa Ibu? Ini dari perpustakaan bahwa kegiatan peminjaman buku di SMA 1 Susukan itu dilaksanakan 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan literasi. Kami dari perpustakaan bekerjasama dengan tim kurikulum yang membuat jadwal untuk jadwal peminjaman buku untuk kegiatan literasi, mengingat
perpustakaan kami itu sarana prasarana apalagi tempatnya atau gedung perpustakaan juga masih kecil atau kurang, sehingga dengan adanya kegiatan ini dari pihak kurikulum menjadwal satu kelas, jadi secara bergiliran. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu dilakukan satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan literasi. Nah, satu kelas dijadwal ya tadi, jadi sesuai dengan kondisi kelas, misalnya kok kelas 10.1 dari ini ada kosong atau diambilkan setelah jam pelajaran, karena mengingat di perpustakaan saat ini itu setiap pergantian jam juga selalu ramai karena adanya ini terutama kelas 10 ya, kelas 10 yang menggunakan dengan kurikulum Merdeka ini ya, sehingga setiap akhir jam pelajaran itu memang selalu penuh, sehingga untuk program itu dijadwalkan tersendiri dengan proses setiap satu kelas sesuai dengan yang dijadwalkan oleh kurikulum, datang ke perpustakaan, kemudian mengisi data buku peminjaman, kemudian pengunjung, kemudian anak-anak membaca untuk memilih buku yang dikehendaki, yang disenangi. Tapi berhubung bukunya juga tidak memenuhi, kadang ada anak-anak yang memilih tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini. Kemudian untuk pelaksanaan berikutnya, karena untuk kegiatan literasi itu waktunya sangat sedikit, untuk menyingkat waktu, setelah anak-anak itu memilih buku yang mereka sukai, kemudian dibendel jadi satu, sehingga untuk pelaksanaan berikutnya anak atau tiap kelas perwakilan mengambil, sehingga dapat menyingkat waktu. Kemudian karena tebal tipisnya buku itu berbeda, maka kami juga memberikan pengarahan kepada anak, kalau bukunya habis atau sudah selesai membaca, maka boleh ganti. Jadi setiap hari itu atau setiap kegiatan itu ada yang ini. Sekalipun punya minim, tapi ya insya Allah dapat berjalan dan mencukupi mencukupi. Tadi kan dari proses peminjaman itu kan sesuai dengan keinginan siswa. Nah, ini yang jenis buku apa sih Bu? Sumber-sumber buku apa atau jenis buku apa yang sering atau kebanyakan siswa pinjam? Kalau sumber buku yang ada di perpustakaan kami macam-macam ya Bu ya. Ada yang fiksi, non-fiksi, kemudian referensi. Ini juga sudah mencukupi karena yang fiksi saja itu sudah 223 judul. Kemudian ada jumlah bukunya ada 446. Tapi kan dari jumlah itu kadang anak tidak sesuai. Saya inginnya yang ini. Yang tidak ada ya apa adanya, yang penting kita bisa memberikan motivasi agar anak bisa suka membaca seperti apa yang dikatakan oleh Bu Arti dan Bu Ajar tadi. Ya, kemudian dari sebagian anak itu yang suka itu di cerita, yang isinya, yang sedikit sekali itu yang referensi. Itu hanya beberapa anak saja yang mengambil dari buku referensi itu Bu. Jadi lebih banyak siswa itu mengambil buku cerita yang di situ yang mungkin lebih ringan. Iya, refreshing. Iya, betul. Untuk refreshing ya, kalau terus ya baca-baca ya tidak lama. Iya, kadang pengen ke perpus di kelas ini gitu kan, apa yang ke perpus jalan gitu kan. Iya, tapi ya hanya anak tertentu. Oh gitu. Iya, hanya anak-anak itu karena kebanyakan ya itu tadi ya, perpus tidak membaca tapi main. Ya, itu tadi mengenai cara atau proses dalam kegiatan literasi dari perpustakaan, dan juga apa saja sih kebanyakan siswa itu meminjam buku apa saja. Nah, ini
pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari tadi. Mereka kan melakukan program literasi, mereka membaca buku, berarti harus ada dong hasilnya gitu kan? Lah hasilnya itu apa saja sih Bu? Mungkin Ibu Arti ya. Ini untuk sebelum pelaksanaan literasi, dulu saya memberikan informasi bahwa di mata pelajaran bahasa Indonesia itu akan ada laporan membaca buku. Sebetulnya laporan membaca buku bisa fiksi, non fiksi, nanti sesuai dengan materi di mata bahasa Indonesia. Anak-anak itu sudah saya kondisikan bahwa apa yang kamu baca nanti dilaporkan, karena memang ada laporan membaca buku. Nah, hasil yang saya rasakan pelaku berbahasa Indonesia ketika anak-anak sudah dipaksa membaca dan mau dalam mengerjakan tugas itu lebih baik. Misalnya uraian tugas berupa uraian, harus memahami bacaan, itu jawabannya itu runtut bagus gitu. Untuk kaitannya dengan mata pelajaran saya. Untuk yang lain-lain saya kan juga mengatakan bahwa setidaknya buku yang kamu baca, misalnya tidak bersangkut langsung dengan materi misalnya, bisa menginspirasi kamu. Kalau misalnya kamu baca buku biografi, paling tidak apa hal yang bisa diambil dari tokoh misalnya gitu. Kemudian ketika kamu membaca puisi atau membaca buku-buku yang berhubungan dengan puisi, mungkin kosakata kamu akan semakin bertambah dan kamu bisa membuat puisi sesuai dengan itu, dengan mungkin kata-kata yang berbeda, tidak hal yang umum. Tapi tidak salah kalau kamu buat puisi ya misalnya kata-katanya biasa. Saya sudah mengatakan itu. Ini ada beberapa. Itu tadi sudah ditampilkan. Ini ada puisi siswa, ada yang berguritan, ya. Kemudian ada yang pantun, ada. Tapi kebanyakan ini berupa puisi. Mungkin karena anak-anak usianya Betul. Usianya mungkin ini kebanyakan intinya kok tertarik dengan seseorang gitu ya, masa-masa SMA ya, saya paling indah ya, itu nanti kan baru 1 bulan ya, mungkin nanti lebih lanjut kan kalau yang ditulis itu misalnya ini akan saya suruh misalnya membuat esai, nanti kalau esai itu pelajaran lebih lanjut ya, tapi paling tidak anak-anak itu sudah punya bahan ketika pelajaran bersensi nanti juga sudah punya buku apa yang akan bersensi, sudah punya bahan. Itu kalau menurut saya, dan anak-anak memang 1 bulan ini intinya pemaksaan. Iya, betul. Pemaksaan agar lebih konsentrasi lagi, karena memang tidak dipungkiri kita juga melihat sendiri. Mereka itu selalu di kemanapun pegang HP. Iya, memang betul. Setiap ada kesempatan itu selalu buka, iseng-iseng saya lihat itu juga yang dilihat bukan materi pelajaran kalau itu. Makanya kan anak-anak ini ayo gunakan HP itu sesuai dengan porsinya, kita kembali ke buku. Dan dua-duanya itu diharapkan saling melengkapi. Jadi itu yang bisa sementara ini bisa kita lihat hasilnya, tapi ini persentasenya juga belum tinggi gitu ya, tapi mungkin harapannya lama-lama mengalami kenaikan. Paling tidak anak-anak itu ketika ditanya kamu sudah pernah baca buku apa, ini bisa memberikan jawaban, karena memang sebetulnya ada tutupan, hanya terhenti ketika pandemi itu yang membuat parah seperti di Indonesia itu menangis ya. Ya seperti itu. Namanya Bu Ati senang nangis gitu. Iya, jadi pada dasarnya berawal dari pemaksaan dan semoga nanti menjadi budaya atau terbiasa gitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang bergabung di sini mungkin ada yang ingin memberikan masukan untuk SMA Negeri 1 Susukan untuk menjadi lebih baik lagi tentunya mengenai program literasi. Kami masih terlalu sederhana. Iya.
mohon masukan sederhana tapi juga kita tetap berusaha. Iya. Berusaha. Mungkin ada cara yang lebih jitu yang sudah Bapak Ibu terapkan setelah Betul. Bapak Ibu mohon ditularkan pada kami karena kami memang pengetahuan bekalnya masih sangat minim. Gitu ya. Maksudnya praktiknya minim, teorinya ya sering dapat. Iya betul. Mungkin atau bisa lewat chat memberikan masukan kepada kami supaya ya mungkin yaitu tadi sama seperti yang disampaikan Bu Ati, mungkin di sekolah lain sudah menerapkan juga program literasi, kemudian ada strategi yang lebih jitu ya itu, sehingga kami juga akan belajar intinya supaya program literasi di SMA Negeri 1 Susukan juga menjadi lebih baik lagi dan mengalami terus peningkatan. Mungkin ada yang memberikan masukan atau mungkin lewat chat juga bisa. Belum ada ya nampaknya. Oh, ada Pak. Bapak Ibu. Waalaikumsalam Bapak SMK Negeri 10. Nggih. Monggo Bapak. Nih, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih saya sudah mengikuti webinar dari SMA Negeri 1 Susuan ya, Kabupaten Semarang. Perkenalkan saya Ardan, Kepala SMK Negeri 10 Semarang. Mungkin ada usulan saja Ibu, Bapak terkait dengan literasi. Jadi memang saya lihat ini saya mengecek ke websitenya Susuan ini kok tidak terkoneksi dengan server ya. Apakah memang itu alamatnya atau bukan, karena kebetulan saya kan pengelola webnya Capkin dan saya cek itu koneksi webnya kok tidak bisa terbaca. Nah, terkait dengan literasi mungkin ini bisa membuat masukan saja, apa literasi dari anak-anak atau bapak ibu guru itu bisa juga terisi artikelnya di gagasannya Capkin, karena saya lihat di Susuan data yang ada itu belum terlalu banyak. Itu mungkin masukan dari saya, Bapak Ibu. Nanti kalau memang sekiranya kami bisa membantu ya, kami akan siap bantu terkait dengan webnya Susuan dan artikel-artikel yang bisa tayang di webnya cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukannya, sangat ini sekali ya, bermanfaat sekali bagi SMA Negeri 1 Susuan terkait web. Nah ini juga PR juga untuk kita semua Bapak Ibu, ini harus kita aktifkan lagi untuk web SMA Negeri 1 Susukan karena ini juga termasuk sarana juga dalam promosi sekolah. Nah ini kan juga nanti ya menampilkan hasil karya dari siswa-siswi terkait kegiatan literasi ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Kemudian ada lagi yang ingin memberikan masukan kepada kami? Mungkin ada dari SMA 11 Semarang. Ya, saya. Negeri 11 Semarang. Oke, saya. Selamat Ya, pagi. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini SMA Negeri 1 Susuan, selamat nggih untuk kegiatan hari ini, luar biasa. Tapi ini hanya sedikit masukan. Monggo bisa ditambah untuk literasinya itu di pojok-pojok literasi. Jadi bisa literasi boga, bisa literasi budaya, terus mungkin di arena dekat musola literasi agama atau literasi yang lainnya. Jadi banyak sekali sudut-sudut atau pojok-pojok yang berbunyi atau diberi tulisan literasi-literasi sesuai dengan isinya. Mungkin itu akan lebih menggiatkan. Kemudian pojok-pojok itu diberi hiasan seperti pojok baca, tapi ini bermacam-macam judul yang arahnya untuk literasi bersama. Mungkin itu akan menarik dan menambah semangat siswa maupun
guru untuk lebih giat literasi. Itu selamat untuk Seman Suka, sukses selalu, Mbak Arti sehat selalu dan teman-teman. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu, sangat membangun sekali, sangat menginspiratif sekali ya. Mungkin Bu Arti mau menambahkan? Saya kira sudah cukup ya, Bu. Ya. Ini untuk masukan-masukan tadi, insya Allah akan berusaha kami wujudkan karena memang untuk memotivasi anak berliterasi itu perlu juga itu. Setiap sudut sekolah mungkin diberi seperti apa ya, tanda-tanda atau rambu-rambu bahwa pentingnya berliterasi agar anak-anak selalu membaca tulisan itu masukan. Terus dari Bapak tadi karena saya suaranya kurang paham masuk web ya. Ya. Mungkin mudah-mudahan nanti untuk sekolah bisa mengaktifkan kembali web yang sementara waktu terhenti atau kurang aktif. Ya, terima kasih untuk semua masukannya yang bersifat membangun. Kami senang sekali karena Bapak Ibu memberikan perhatian yang luar biasa pada kami. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk masukan dari Mending dulu ya. Untuk acara selanjutnya yaitu kami akan menampilkan mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Susukan dan nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Lukman selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan sedikit cuplikan slide foto akan kami tampilkan. Silakan. Ya, demikian tadi slide foto mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Susukan, dan nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Lukman selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mengenai apa saja kegiatan ekstrakurikuler, kemudian minat dari anak-anak atau murid SMA Negeri 1 Susukan terhadap ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Susukan. Monggo Bapak Lukman, bagaimana minat siswa terhadap ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Susukan? Monggo dijelaskan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku Wanta Kesiswaan membidangi di bidang kesiswaan, dan saya juga bekerja sama dengan tim kami kesiswaan, punya staf kesiswaan dan tim di dalam kegiatan ekstra kurikuler ini. Kami dari kemarin, karena 2 tahun kemarin adanya COVID itu, kami tidak dapat melakukan secara baik. Namun sebelumnya ada COVID itu kami melakukannya kegiatan-kegiatan ekstra sesuai dengan batas minat anak semua. Baru kemarin tatap muka baru bulan Juli secara keseluruhan ya. Kalau sebelum itu kan kita dapat kali 50%, sehingga termasuk kegiatan kita belum bisa berjalan secara baik. Bahkan ada beberapa yang memang belum diizinkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Dan kami membahas dengan teman-teman kami tentang ekstra yang diadakan di sekolah SMA. Yang pertama yaitu pramuka, karena pramuka itu memang ekstra tapi wajib. Jadi semua anak dari kelas 10 sampai kelas 12 itu harus mengikuti ekstra, karena itu nilai wajib
selain ekstra yang sifatnya wajib, ada ekstra yang lain yang itu merupakan ekstra pilihan. Iya, betul. Seperti misalnya tadi yang ditampilkan ada bela diri, ada seni tari, lalu juga ada paskib yang kemarin alhamdulillah di SMA kita itu waktu 2 tahun yang lalu sebelum COVID itu paskib kita bisa masuk kabupaten menjadi. Wow, sangat luar biasa ya Dan Pak ya. kebetulan pengibar bendera itu semua dari SMA 1 Surabaya. Lalu juga ada ekstra seni suara, lalu juga sepak bola, bola voli dan PSI. Dan ini kami dari tim itu membagi untuk dikirim sama anak-anak. Kemudian anak-anak itu mengisinya. Jadi kami memberikan petunjuk semua anak wajib memilih minimal 1, boleh 2 atau 3 pilihan dalam ekstra kurikuler. Dengan adanya kami mengirim isi anak-anak itu, alhamdulillah itu banyak anak-anak yang memilih pilihan menjadi 1. Ada yang 1, 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4 juga. Gitu. Nah, itu berarti apa yang kami sampaikan bahwa anak-anak ini sangat antusias dengan kegiatan itu. Jadi mereka sangat senang itu sehingga itu kami kesiswaan memberikan fasilitas, terutama di bidang misalnya seperti bela diri dan seni tari itu kami mendatangkan pelatih dari luar. Karena terbatasnya tenaga kami di bidang itu yang kurang profesional. Akhirnya kami mendatangkan yang memang orang yang itu tari kan, karena memang akhirnya itu lalu juga bela diri itu juga kami datangkan dari luar untuk membantu kami di dalam melatih anak-anak seni tari dan bela. Jadi yang kami sampaikan yang saya kirimkan sama anak-anak, memang ada juga beberapa anak yang tidak memilih sama sekali. Oh, berarti ada ya Pak ya? Setelah kami lihat ya, kami datang, ada kelas A, kelas B, ternyata ada anak yang tidak memilih. Akhirnya anak-anak yang tidak memilih dengan tim kami lalu kita kumpulkan, kita berikan pembinaan, pengarahan, agar mereka ya untuk memilih minimal 1 lagi, untuk memilih kegiatan yang sudah kami sediakan. Dan kegiatan ekstra ini kami punya tujuan agar anak-anak kita yang anak SMA itu selain mereka mendapat pengetahuan akademik, juga mendapat pengetahuan di luar akademik seperti keterampilan, mengembangkan keterampilan, lalu bakat minat, agar mereka bakat minat itu tidak terpendam. Yang sebenarnya anak kita punya bakat yang tinggi, minat bidang tertentu misalnya, tapi kalau tidak kita beri sarana tidak dapat terpendam. Itu nanti kami akan mengembangkan itu sehingga bakat minat ini mereka berkembang sesuai dengan apa yang mereka. Itu kurang lebih yang kami sampaikan tentang kegiatan kesiswaan. Berarti mengenai minat atau antusias dari siswa itu juga memang sangat luar biasa ya Pak. Mungkin tadi salah satu siswa aja bisa milih lebih dari 1 ekstra kan mereka ya. Tetapi juga ada beberapa siswa yang tidak memilih dan dari tim kesiswaan tentunya itu sudah melakukan pembinaan. Dan proses pembinaan itu seperti apa Pak? Proses pembinaan supaya siswa ya minimal 1 lah memilih ekstra gitu. Itu proses pembinaannya seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan bahwa setelah kita data dari per kelas ada 1, 2 atau beberapa yang tidak memilih, maka nanti kita kumpulkan lalu kami punya bersama-sama. Kita tanya, kamu yang paling kamu suka itu apa? Yang kami sampaikan ini, yang kami sediakan ini. Yang paling kamu suka kira-kira apa? 1 saja dijawab. Misalnya sepak bola Pak, oh ya kamu sepak bola ya nanti sama pembinanya. Jadi saya kalau itu saya minimal 1. Minimal 1. Karena kan
mungkin apa kita kurang tahu ya mengamankan itu, tapi setelah kita agak kita tekan dan mereka memilih salah satu, ya akhirnya mereka memilih sesuai dengan apa yang mereka ingin. Ya. Karena ini di hadapan kami itu mereka yang punya bakat itu bisa tidak sampai di situ saja. Iya betul. Ya, ya itu tadi. Ya, tadi mengenai kegiatan ekstrakurikuler, nampaknya ini kita waktunya sudah lebih dari 1 jam ya Ibu ya. Dan sebelum kami tutup, mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu yang bergabung di Zoom Jumat virtual Cabdin Siji Seneng bareng dengan SMA Negeri 1 Susukan. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau memberi masukan? Tidak ada ya? Ya, nampaknya tidak ada. Kalau tidak ada berarti acara Jumat virtual Cabdin Siji Seneng bareng bersama SMA Negeri 1 Susukan akan kami tutup. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber pada pagi hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara Jumat virtual Cabdin Siji Seneng bareng bersama SMA Negeri 1 Susukan. Dan kami juga mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari kami dan juga salah kata dari kami ya. Kami mohon maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo dimana? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ngapa batuk dari tadi?